Gue makan gak mau lagi nyebutnya makan Batman. Itu juga LAI. Ini tahun berapa ya? Yang itu tahun 58. Nih. Sama-sama. Bahkan yang lebih lama lebih jelas kata-katanya. Yang diperbarui malah dipleset. Tuh, LAI kan? Tahun 58. Itu tahun 70. Ini kok lebih kayak kuntul gitu. Ya memang ada burung kuntul. Memang ada kayak burung bangus cuma lebih kecil gitu, namanya burung kuntul. Ikut Paulus apa pengikut Yesus? Pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, Yesus nggak makan babi, lu makan babi. Yesus doanya sujud. Angel sujud nggak? Bebas sih sekarang. Siapa yang ngajarin bebas? Dalam kondisi apapun bisa sih. Tapi Ya. emang doanya Yesus emang sujud sih. Dia kayak sujud begitu. Yesus puasa, puasa nggak? Puasa. Puasanya berapa? Jadi puasanya itu kan kalau Yesus Dari jam berapa sampai jam berapa? hari sampai 40 malam. Kita sih biasanya dari jam 8 malam sampai jam 6 atau kebalik ke jam 8 lagi. Selama sebulan. Iya. Itu tergantung kita pergumulin enggak gitu sih. Nah itu kalau udah pergumulan, kalau enggak? Enggak puasa. Nah. Atau misalnya nih kalau di luar pergumulannya, misalnya kayak kita emang pengen bertobat banget ya kita puasa karena kan puasa itu minimalisir dosa. Ya artinya Kristen itu ada yang berpuasa dengan kondisi tertentu, tapi puasanya orang Kristen tidak mengikuti puasa Yesus. Ya kalau puasa Yesus 40 hari 40 malam mati. Ya, makanya. Mati. Gua juga nggak mau. Loh. Nah, terus Yesus diceritakan di Bible ketika jenazahnya diturunin, jenazahnya dikafani. Kalau orang Kristen dikafani apa masuk peti? Masuk peti. Kenapa? Kenapa nggak dikafanin? Kenapa nggak seperti Yesus gitu? Nah itu pertanyaan aku kemarin. Kenapa kamu nggak jawab? Aku nggak tahu ya, mungkin karena beriring berjalannya waktu, zaman sekarang udah modern, maybe ya. Jadi kayak dan enggak sih, lebih tepatnya kayak gini. Lebih tepatnya ya, ini aku bisa kasih jawabannya. Kan kalau misalnya di Kristen itu sebenarnya tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini fana yang artinya tuh nggak terlalu penting lah tubuh ini. Tapi yang penting roh kita, jiwa kita percaya sama Tuhan Yesus. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mau diapain kayak mau dibakar mau dikafanin, mau dipocongin juga kita boleh kok. Tahu nggak kenapa? Karena begitu. Kenapa? Tahu nggak kenapa ajaran begitu? Kenapa? Karena Paulus ketika menciptakan agama Kristen, Paulus itu sedang menyesuaikan dengan adat budayanya Romawi. Iya. Itu. Kan tadi saya bilang, Paulus menciptakan Kristen itu dia mengaku rasul tapi untuk orang non Yahudi. Iya. Yang akhirnya diterima oleh Romawi. Iya. Gitu. Jadi yang namanya tradisi dan segala macam tinggalin sih semua. Iya. Tapi buktinya tradisi itu kan sampai sekarang juga masih ada yang bisa melakukan. Kita umat Islam kalau baca Bible malah kita yang ngikutin Yesus. Laki-lakinya disunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, sholat subuh tadi kan itu sholat subuh. Kita orang kalau mati dikafani, kita malah yang ngikutin Yesus. Nah ya ini. Yang berikutnya gini, tadi kan Angel sempat menyebut ada namanya nabi palsu. Ya. Nabi palsu. Menurut Angel, yang namanya nabi palsu itu ajarannya harusnya sama atau beda dengan Yesus? Beda. Nah tadi kan terbukti Paulus mengajarkan dosa waris yang tidak diajarkan oleh Yesus. Sedangkan Yesus ngajarinya kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk surga. Ajaran Paulus dan ajaran Yesus beda. Dan Yesus sudah sudah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, berhati-hatilah kepada orang-orang Farisi. Paulus orang apa? Orang Farisi. Ya, berarti yang aku bisa ambil gini ya. Jadi kan dari penciptanya Alkitab itu kan Alkitab itu kan balik lagi ya, Tuhan yang berfirman, dan apa yang ada di Alkitab itu yang terjadi di dunia ini. Kalau mau percaya orang Kristen. Tapi kan kayak contohnya nih ya, nggak disolusi secara kayak misalnya contoh jagalah kekudusan kan, contoh ya kalau di musim itu kan menjaga tutup aurat gitu kan. Kekudusan sama nutup aurat beda cerita, beda konteks. Ya
kalau ya kurang lebih lah kayak gitu misalkan Ini kayak gue gitu. buktiin bahwa Paulus tidak semuanya salah, tapi sudah diubah-ubah sama gereja lagi. Kemarin tuh kalau itu kafan tuh kenapa dikafanin? Karena Yesus mati di gua. Iya. Jadi di batu, makanya Yang hijau baca. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga mengunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka harusnya ia menudung kepalanya. Lu ke gereja pakai kerudung nggak? Enggak. Kenapa? Paulus bilang suruh berkerudung. takut jadi suster. Takut jadi itu. Nah, jadi itu tadi saya Jadi bilang. palak. Enggak bercanda. Ajarannya Paulus Iya. juga dirubah sama gereja. Gereja sekarang juga nggak semuanya ngikutin Paulus. Iya. Jadi gereja sebenarnya punya ajaran sendiri yang sebenarnya ajaran dasarnya dari Paulus. Buktinya ada di Bible. Gimana dong? Nah sekarang kalau seorang angel itu maunya ngikut Paulus atau ngikut Yesus? Gitu Ikut aja. Yesus. Kalau ikut Yesus ya itu. Sholatnya sujud, puasa, nggak makan babi, terus mati dikafanin. Sekarang semua nabi-nabi sebelum Yesus sujud nggak? Mau dibuka satu-satu atau mau gue sebutin aja? Sebutin aja. Kejadian 17:3 Abraham sujud. Keluaran 3:48 Musa sujud. Bilangan 16:22 Musa dan Harun sujud. Yosua 5:14 Yosua sujud. Daud 1 Tawarik 29:20 dan Mazmur 95 ayat 6 Daud dan umatnya sujud. Terus Nehemia 8 ayat 6 Uzair atau Ezra sujud. Yesus Matius 26 ayat 39 sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan ruku sujud. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Kalau Nabi Muhammad SAW ini seorang muslim, berarti Yesus sampai ke Nabi Abraham itu muslim bukan? Cara sholatnya mirip-mirip gitulah. Ada sujudnya, ada berdirinya, ada rukunya. Yang disempurnakan di Islam. Oke. Nabi-nabi semua sujud. Yesus sujud, kenapa angel nggak sujud? Ikut gereja gitu. Ikut gereja sih. Iya memang. Iya, benar kok. Ikut gereja, tapi gereja memodifikasi ajarannya betul. Paulus. Kan kata kamu sendiri, kamu masuk Nah. Kristen tuh karena nyanyi-nyanyi. Jadi kalau seorang nabi yang dianggap nabi, ajarannya beda dengan Yesus, itu bisa nggak disebut nabi palsu? Bisa. Sekarang Nabi Muhammad SAW ajarannya ada yang beda nggak sama Yesus? Ada. Apa contohnya? Contohnya istrinya banyak Nabi Muhammad. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Iya. Koleksi. Iya, poligami. Yesus ada nggak melarang poligami? Melarang. Di mana ayatnya? Aku nggak tahu ayatnya di mana, tapi ketika kita pernikahan Kristen itu, dan aku kan pernah tuh ikut pranikah secara Kristen. Pas dia mengucapkan janji suci di depan gereja atau pendeta, itu tuh yang bisa memisahkan dalam maut berarti 2 orang. Apa? Gak bisa itu yang namanya nikah lagi tuh nggak ada. Dan yang boleh memisahkan dalam maut, jadi tuh di perceraian di Kristen juga tuh nggak boleh banget. Kalau di Islam tuh hukumnya haram. Wih, gila. Ya, nggak boleh banget. Jadi hanya yang maut yang Nah memisahkan. terus sekarang di catatan sipil banyak yang cerai nggak Banyak. Kristen? Itu karena ya mungkin Kristen KTP, tapi kalau misalnya di gereja sendiri dia nggak akan mau tanda tanganin. Kayak gitu. Karena kan ketika dia berjanji itu, aku menerima engkau dalam suka pemohon. Orang nggak akan bisa ke catatan sipil kalau nggak ada surat keterangan cerai dari gereja loh. Ya itu kan mungkin ada gereja-gereja yang kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya dia yang taat banget dan itu Kristen, dia nggak akan mau berdosa. Sekarang contoh, Ya. sebagai orang Kristen, Angel misalnya sudah menikah, Betul. menerima Betul lagi. menerima KDRT dari suaminya, Iya. misalnya nih Iya. ya, ini kan belum nikah nih. Iya. Misalnya di KDRT sama suaminya, mukanya sampai merah, biru, hitam gitu. Ya. Paling-paling sama pendetanya kan bilang bersabar. Suaminya suruh berubah. Tapi kalau lakinya tuh nggak bisa berubah, punya kelainan jiwa, digebukin terus, kira-kira Angel bakal minta cerai nggak? Dalam manusiawi atau duniawi, aku pasti dalam kesabaran manusia ya, secara manusia nih, ya pasti iya dong. Iya. Iya. Nah di Bible
Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Dan makanya itu ketika menikah itu hal yang berat sih buat Kristen. Jadi ketika kayak di gereja pun sendiri, ketika kita mau menikah, kita tuh ada namanya bimbingan pranikah. Jadi itu bahkan ada yang apapun lah, ngikutin konseling, ngikutin macam-macam lah. Tapi ketika sudah menjalani setahun manis, 2 tahun harmonis, misalnya 7 tahun, 9 tahun, misalnya terjadi seperti itu, akhirnya kan bercerai juga. Menurut Bible nggak boleh cerai katanya. Ya, berarti itu menurut dosa gereja orangnya. juga, iya. Menurut gereja juga nggak boleh cerai. Berarti kan judulnya Kristen juga tidak mengikuti sepenuhnya. Betul. Mengikuti gereja sebenarnya. Ya. Betul nggak? Benar sih. Lebih tepatnya kalau di Kristen. Sekarang Yesus disebut rabi nggak di sini? Iya. Tahu nggak kalau rabi itu harus menikah? Nggak tahu. Orang Yahudi yang namanya rabi nggak menikah, wah. Hampir nggak ada rabi yang nggak menikah. Semua rabi menikah. Sekarang orang Yahudi boleh nggak bersentuhan kulit sama wanita? Nggak tahu. Nggak boleh. Yahudi itu lebih ketat malah daripada Islam. Iya sih. Mereka kalau bikin kebaktian, perempuan sama laki dipisah. Kita juga ya di masjid juga laki di depan atau bersampingan, tapi tetap dipisah. Yahudi lebih keras. Laki-laki nggak boleh bersentuhan sama wanita yang bukan istrinya atau bukan keluarga intinya. Yesus waktu diurapi sama Maria, siapa tuh? Diurapi dengan minyak. Persentuhan kulit nggak tuh? Diurapi pakai rambut tuh. Menurut tradisi Yahudi, kejadian seperti itu harusnya sudah dirajam. Kenapa nggak dirajam Yesusnya? Kemungkinan besar itu adalah prosesi pernikahan. Nah, ini gue tunjukin lagi nih. Ini ada gospel yang nggak masuk ke dalam Bible nih. Mana kok? Mana ya? Oh di sini, sorry. Udah di perasaan yang itu di mana ya? Yang Nag Hammadi. Ada dan jago bahasa Inggris kan? Lumayan. Nggak jago sih, biasa aja. 157. Ini gospel, tapi nggak masuk ke dalam Bible ya. Iya. Kelompok ini udah dimusnahkan sama Kristen yang berkuasa pada waktu itu. Coba dibaca, yang kuning. Yang kuning ya? Yang kuning aja. Wisdom and Mary of Magdala. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The companion of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the disciple, and he kissed her often on her mouth. Yesus sering mencium dia. Maria Magdalena, di apanya? Di bibirnya. Di bibirnya. Kalau bukan mahram, dirajam. And Mary of Magdala. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The convention of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the Story-nya apa ya? Itu adalah gospel-gospel dari Kristen-Kristen Gnostik yang tumbuh subur di Mesir malah. Akhir abad pertama sampai abad kedua. Kristen-Kristen yang kelompok ini itu sudah dimusnahkan sama Kristen-Kristen yang penguasa pada saat itu. Tapi tulisan-tulisannya masih tersimpan di sebuah desa namanya Desa Nag Hammadi. Salah satunya malah sini, gue bukain. Salah satunya malah bilang apa? Yang disalib bukan Yesus. Aku pernah dengar tuh yang itu. Pernah dengar Simon orang Kirene? Nah, yang disalib Simon orang Kirene. Kalau kita orang Kristen tuh bilang ajaran sesat sih. Nah iya, pastilah. Iya, makanya dimusnahkan. Semua yang tidak sama dengan gereja pasti sesat. Gitu. Iya. Exactly. Yang disalib Simon orang Kirene. Ini masih ingat banget. Yang kuning ya? Gak usah semua lah, bawahnya aja. Itu ada kata-kata Simon orang Kirene. Okay. Someone else wore the crown of thorns, and I was on high, poking fun at all the excess of the rules and the fruit of their error and conceit. I was laughing at their ignorance. Yesus menertawai ketidaktahuan mereka. Was on high, poking fun at all our sins of their rest and their fruit and their
Kristen kids, I was Latin nationalist. Kodek-kodek ini, apa namanya, gospel-gospel ini ditemukan berbarengan sama gulungan, hampir berbarengan lah, beda 2 tahun. Sama gulungan-gulungan Laut Mati yang di Qumran. Ya, Laut Mati. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Hampir sama, hampir bareng sama ini. Kalau di Qumran 1947, ini 1945. 1945? Iya. Indonesia merdeka dong? Iya. Oke. Abad 20 baru ditemuin ini. Umurnya udah hampir 2000 tahun gitu. Jadi artinya pada saat itu sebenarnya Kristen nggak cuma satu macam. Yang berhasil tampil sebagai pemenang adalah Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu. Tapi Kristen-Kristen yang lain, Arianisme, Gnostik, Nazarin, Ebionite, yang kecil-kecil, ini dimusnahin. Gitu. Jadi di situ. Kalau lihat, tapi walaupun begitu, yang sudah ada di dalam Bible ini sendiri, yang sudah dianggap sebagai perkataan Yesus, yang sudah dipilih sama bapak gereja, ternyata yang diceritakan di sini, Yesus malah melakukan apa yang sama dengan orang Islam lakukan. Dan ajarannya Paulus ternyata memang beda dengan ajaran Yesus. Iya. Berarti orang Kristen pengikut siapa? Gitu aja. Sama ngikut Yesus. Bukan Paulus harusnya. Kalau ngikut Yesus kan harusnya lakinya disunat, nggak makan babi. Iya. Tapi sebenarnya yang zaman-zaman sekarang juga nggak ada yang. Sekarang kalau dianggap ngikut Yesus nih. Kalau gua tampar pipi kanan mau kasih kiri? Iya. Bener? Iya. Apaan ya? Nggak gitu konsepnya. Oh nggak gitu konsepnya. Gini. Konsepnya nggak gitu. Gimana coba gitu. jelasin? Kan ada tuh firmannya, ketika kamu ditampar pipi kanan, kasihlah pipi kirimu. Itu artinya kasih tanpa batas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, dan itu kasih tanpa batas. Oke, sekarang kalau kasihilah musuhmu, bisa? Kalau kita Kristen yang taat banget tuh bisa. Oke, sekarang kalau misalnya gua nih, penjajah Belanda. Gua datang ke bangsa Indonesia yang belum merdeka. Iya. Hasil buminya gua ambil. Iya. Gua kasih kitab, kasihilah musuhmu. Musuhnya orang Indonesia siapa waktu itu? Belanda. Nah itu begitu ajarannya. Gimana? Tapi kan orang Indonesia nggak semua orang Kristen. Iya tahu. Tapi ketika penjajah datang bawa kitab begini, kasihilah musuhmu. Kira-kira menurut Angel gimana? Jangan sangka Bible itu nggak bisa dimodifikasi. Ini juga Bible nih. Judulnya apa? The Negro Bible. Diterbitkan kira-kira tahun 1836 untuk budak-budak kulit hitam di Amerika Latin. Kejadian berapa pasal? Ingat nggak? 50 pasal. Dibuang tinggal 14 pasal. Keluaran 40 pasal jadi 2 pasal. Imamat 27 pasal jadi 0. Banyak yang jadi 0 tuh, dibuang. Banyak yang 0. Ini yang diberikan kepada budak-budak kulit hitam. Lo bacanya yang ini ya, gitu. Nggak boleh baca yang full. Gitu. Tujuannya apa? Supaya budak-budak itu nggak berontak. Ya. Tahu dong warna ini, tahu dong. Iya. Warna apa? Warna pelangi. Iya. Lambang siapa kalau warna pelangi? LGBT. Nah, ini Bible khusus buat orang-orang LGBT. Oke. Apa yang dirubah? Beberapa ayat terjemahannya dirubah. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan misinterpretasi kepada homofobik. Pernah dengar King James? Bible King James pernah dengar? Pernah dengar. Aslinya dia disebut Queen James sama orang-orang teman-teman dia. Jadi King James itu sebenarnya seorang bisex. Banyak sih emang gereja setan di Amerika aja tuh banyak banget. Itu ada Bible gereja setan. Iya, gereja setan tuh banyak. Ya, banyak banget di sana. Jadi ketika ada kelompok yang berbeda, kelompok yang ini pasti selalu akan menuduh yang lain sesat, bidat, bidat, saling membidatkan, semuanya begitu. Ketika ada pandangan yang beda dikit, bidat gitu. Betul. Buat orang Unitarian, Angel sesat. Buat orang Oneness, Angel sesat. Betul. Gitu. Saling membidatkan gitu. Di gereja setan tuh ada banyak di Amerika. Sekarang, menurut Angel, ya. Kan Angel bilang ini kitab suci kan? Iya, yang ini. Ya, yang ini. Iya. Yang ini kitab suci bukan?
itu ke taman. Kampus bahasa Indonesia. Makan loh. Kita simpel Pasti nggak pernah lihat. dari barat sampai timur. Ya, pasti nggak pernah lihat. Karena apa? Katolik. Karena kitab ini tidak diperjualbelikan. Kitab Katolik juga ada yang begini nih. Ini juga kitab Katolik, tapi lebih tipis. Kenapa? Karena di sini nggak ada tafsirnya. Kalau yang ini ada tafsirnya. Oke, sekarang pertanyaan saya ke Angel. Kalau ini disebut sebagai kitab suci, kalau di dalamnya ada ayat yang tidak asli, gimana? Bisa nggak disebut ini kitab suci? Nggak bisa kalau nggak ada ayat yang asli. Oke, sekarang moment of truth berarti. Itu kitab Katolik ya? Katolik. Nah, ini isinya 66 kitab atau 66 buku. Ini isinya 73 buku atau 73 surat. Dulu ketika Martin Luther mendirikan Protestan, yang dipegang Martin Luther juga ini. Tapi Martin Luther bikin Bible-nya sendiri dengan menyalin dari sini, tapi yang 7 kitab dari sini ditolak sama Martin Luther. 7 kitab itu namanya Deuterokanonika. Iya, Deuterokanonika. Pernah dengar ya? Belajar, bukan pernah dengar, pernah belajar. Nggak belajar. Dianggapnya bukan firman Tuhan kan? Iya. Oke. Sekarang kitab ini adalah tulisannya apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Nggak bakal bisa cari dapat di toko buku, nggak ada. Kok Dodi dapat? Ada deh. Itu sih pertanyaan aku. Kan nggak diperjualbelikan. Ya, dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada siapa? Umat Katolik Indonesia. Oleh siapa? Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak kira-kira? Resmi dong. Ya. Angel sebagai yang pernah menjadi Kristen sekian tahun, tahu nggak yang menurut Angel itu ayat yang mengajarkan konsep Trinitas itu ayat yang mana? Yang gimana? Satu ayat di dalam Bible yang mengajarkan konsep Trinitas tuh ayat yang mana? Trinitas. Tahu kan Trinitas kan? Yang Tritunggal itu? Iya, Tritunggal, Trinitas sama aja. Oh, oke. Kristen bukan sih? Kristen. Ini Lu Kristen kan tanya apa sih? Islam juga lu ngerti gak? Boleh tanya aku kalau tentang Islam. Kalau Kristen gue kagak tahu. 1 Yohanes. Makanya belajar dulu, login dulu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Coba baca. Sorry. Pasal 5, iman mengalahkan dunia. Pasal 5 ayat 7. Sorry, oke, ayat 7. Kesaksian tentang anak Allah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, jadi disebutkan ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itulah konsep Tritunggal kan? Iya, betul. Jadi cuman ayat itu aja yang mengajarkan Trinitas atau Tritunggal. Iya. Nggak ada ayat lain yang mengajarkan Trinitas. Kecuali ini. Yang paling lengkap gitulah. Kalau Matius 2:19 menyebutkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul. Tapi tidak disebut satu. Ya kan? Yang nyebut satu cuman ini. Nah, ini ada nih. Sama nggak dicek ayatnya? Bunyinya sama nggak? Coba bandingin. Ini sama itu tadi. Baca. So, ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Sama nggak sama Sama. itu? Ini punya Protestan, ini punya Katolik. Isinya sama kan? Sama. Karena yang ada 66 kitab di situ ya ada di sini gitu. Iya. Terus kenapa ini jadi Bible? Makanya baca nih yang di garis bawah. Yang di garis bawah. Oke. Di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemah Latin yang kemudian disisihkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisihkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa? Palsu. Lu yang ngomong ya, bukan gua kan? Tidak asli kan palsu. Nah iya, lu yang ngomong palsu kan, bukan gua kan? Bener nggak mau. Lu udah baca sendiri, ada Bible yang bisa ngomong begini. Dan ini nggak cuma satu yang begini, banyak belasan ayat-ayat yang tidak asli. Di dalam, jadi kalau di situ kan nggak ada catatan begini kan, ini ada catatan itu, makanya jauh lebih tebel. Sekarang gua tagih, kalau ada kitab yang dianggap kitab suci, ada ayat yang palsu, kitab suci bukan? Kalau ada yang palsu ya bukan kitab suci. Jadi Palsu. Bible ini
Yang kamu pahami? Kalau yang kau pahamin ya sama ini ya, ini kan Bible kan banyak macam nih. Ada Bible dari Kristen mana, ini Kristen Katolik dan lain-lain. Gitu. Tapi maksud saya gini, ini kan 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu. Di sini juga sama, ada Kejadian, ada Wahyu sampai Wahyu ada. Cuman yang 7 kitab di sini nggak masuk sini. Gitu. Isinya sama. Tadi udah buktiin sendiri kan, bunyinya sama. Jadi gimana ceritanya Angel mau menyandarkan keselamatan kalau menyandarkan keselamatannya dari ayat yang tidak asli, pakai pasti lagi. Baca lagi. Pasti tidak asli. Tapi bukannya Al-Quran itu 80%-an kebanyakan ngikutin dari Alkitab ya. Gini. Karena kan Islam itu kan bukannya agama terakhir yang menyempurnakan katanya. Terus? Jadi kan banyak banget juga kan Al-Quran itu menceplak dari Alkitab. Ya. Okay. Dan sekarang durasi. Sekarang gue peragain nih ya. Sekarang gue peragain nih. Ini orang Islam kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gue peragain ya. Nih abang-abang dua nih. Saya tanya, di Quran ada nggak cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Ada nggak? Ada nggak? Jangan-jangan nggak tahu lagi. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu atau nggak ada? Ini nggak tahu. Nggak tahu. Nggak baca Al-Quran anjir. Perasaan nggak ada. Masa pakai perasaan? Ya pakai perasaan lah. Nggak ada. Yakin? Bener ya? Ada nggak cerita Nabi Harun bikin patung sapi berhala untuk disembah bangsa Israel di Quran? Kalau di Quran bikin patung sapi siapa? Nggak tahu juga. Astagfirullahaladzim. Lama-lama login dan Asyhadu. Haleluya. Nggak ada cerita Nabi Harun. Memang nggak ada, tapi yang bikin siapa di Quran? Namanya Samiri namanya. Aja. Aku pernah dengar. Makanya ngaji lagi. Dua ya, ini dua. Alif batas. Lanjut nih. Ada nggak di Quran cerita Nabi Nabi Lot menghamili 2 anak perempuannya? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Daud berzina sama Binor? Tahu Binor kan? Binor. Apa? Binorang. Ada nggak? Berzina loh. Nggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Nggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Ayub alaihissalam nyalahin atau menghujat Allah? Nggak ada. Di sini semua ada nih. Kalau di sini ada cerita Nabi begitu, di Quran nggak ada cerita Nabi begitu. Kira-kira apakah Quran jiplak ini? 80% kok. Berarti 20%-nya nggak jiplak. 80%. Pernah ngitung emang 80%? Enggak sih, kata orang-orang. Ya. Gini, jadi kitab yang dianggap diturunkan paling akhir. Iya, betul. Tetapi di dalam Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diberikan kepada Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil. Tetapi yang kalau kita pelajarin, ini kapan disusun, siapa yang menulis, kira-kira pakai bahasa apa, tahun berapa dan segala macam. Ternyata bisa dipastikan bahwa yang disebut Taurat, Zabur, Injil yang disebut sama Quran nih, ini bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Kenapa begitu? Karena ini tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam, tidak ditulis oleh Nabi Daud, tidak ditulis oleh Yesus yang ini. Jadi ini ditulis oleh kira-kira 40 orang dalam rentang waktu 1.500 tahun. Jaraknya ini ke Nabi Musa aja 1.000 tahun. Jaraknya ini ke Nabi Daud aja 500 tahun. Jaraknya ini dari Yesus sampai menjadi kitab komplit begini 400 tahun. Menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, yang nulis 4 gospel yang cerita Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini bukan orang-orang yang saksi mata langsung, juga bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi yang nulis orang-orang yang pendidikannya tinggi gitu. Murid-murid Yesus emang ada yang pendidikan tinggi, kecuali Matius, nelayan gitu loh. Yesus berbahasa apa? Yang Angel tahu? Bahasanya apa? Bahasa Roh Kudus. Bahasa Roh. Tahu nggak bahasa Roh? Tahu nggak? Tahu nggak bahasa Roh? Bahasa. Sandalawas itu. Iya. Iya lagi. Bener-bener. Iya bahasa Roh kayak gitu. Tahu nggak Yesus ngomong kira-kira tuh ngomong bahasa apa? Bahasa
Ibrani. Ibrani untuk ibadah. Bahasa sehari-harinya apa? Bahasa Aramaik. Aramaik. Betul, Aramaik. Oke. Betul-betul aja deh. Ya emang bener. Aramaik. Ya. Kan nonton YouTube-nya Pak Doni. Kira-kira pernah nggak Yesus ngomong bahasa Yunani? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Nggak akan pernah. Karena orang-orang Israel pada waktu itu memang sedang dijajah sama Yunani. Ya kalaupun bisa mungkin sepatah dua kata-kata lah. Berarti bukan bahasa Inggris ya kok? Bukan lah, apalagi bahasa Inggris. Nggak, Nah, jujur aku nggak tahu. Oke, sekarang Yesus nggak ngomong bahasa Yunani. Murid-murid Yesus yang tidak berpendidikan juga nggak ngomong bahasa Yunani. Ini kok tiba-tiba kita dalam bahasa Yunani gitu. Itu indikasi bahwa yang nulis itu bukan orang-orang yang kenal Yesus gitu. Bukan orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus. Ini gua ada bagian itu. Sejarah penyusunan Bible itu semuanya ada tuh. Tahun-tahunnya gitu. Semuanya ada. Ya, ini bukan gua ngada-ngada. Memang ada orang yang bikin itu. Dan itu bukan orang sembarangan gelarnya gitu, ya. Nah, jadi kalau mau dibandingkan dengan Quran, Quran itu boleh dikatakan begini. Quran itu adalah yang disebut sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, tapi bukan kitab Yahudi, bukan kitab Kristen. Satu. Yang kedua, Quran itu adalah fungsinya sebagai al-muhaimin, mengoreksi. Jadi kitab-kitab yang dulu sudah pernah diturunkan, ditulis sama orang-orang yang bukan pengikut nabi-nabinya, disalahpahami oleh pengikutnya, diluruskan, dikoreksi sama Quran. Kemudian baru dijelaskan oleh Quran. Sebutannya mubayyin. Contoh, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Di sini kan sebutnya kan Yesus kan disalib, gitu kan. Di Quran dibantah. Sebenarnya Yesus tuh nggak dibunuh, nggak disalib. Bahkan tadi yang gue tunjukin ada kitab yang hampir sejaman sama Yesus pun bilang yang disalib bukan Yesus gitu. Ya. Jadi fungsinya Quran begitu. Quran memang menyebutkan kira-kira 24 nama nabi yang ada di Bible. Tetapi Quran itu atau istilahnya Allah SWT menggunakan nama-nama nabi yang ada di orang Israel, ya, itu sebagai pengingat gitu. Pengingat. Ini dulu Nabi Musa begini, mengalami begini, Nabi Harun begini, mengalami begini. Itu adalah karena mereka apa? Tujuannya untuk mengingatkan kita yang sekarang. Tujuannya itu. Menggunakan 24 nama Nabi itu bukan berarti nyontek dari situ gitu. Memang ada cerita-cerita yang sama. Ya karena memang sumbernya juga sama. Nabi Musa juga pasti menerima Taurat juga pasti dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, sumbernya sama. Cuman ketika menjadi kitab diselewengkan sama yang nulis, sama yang istilahnya yang sudah ribuan tahun sesudahnya. Orang kalau sudah ribuan tahun bagaimana ceritanya bisa dapat cerita yang pasti benar gitu. Quran dipercaya oleh orang Islam itu adalah murni firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan yang menurunkan itu dari atas ke bawah. Dari atas atau ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari mana kira-kira? Kalau bumi, besi yang di bumi itu dari mana kalau dari atas? Dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk, baru tercipta. NASA juga dibilang besi yang ada di bumi itu bukan berasal dari bumi. Nabi Muhammad SAW ngomong begitu dari mana kalau bukan dari yang menciptakan langit dan bumi? Itu baru salah satu dari 1000. Ada 1000 ayat dalam Quran yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Terbuktinya baru sekarang, tapi baru 80%. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Dan insya Allah nanti terbukti benar kalau pakai ilmu probabilitas. Di Quran ada urutan-urutan penciptaan, urutan-urutan embrio kita sebagai manusia nih. Usia sekian minggu, ya cuma dari air mani yang hina gitu. Usia sekian minggu nanti jadi bentuk seperti lintah. Usia sekian minggu nanti baru dikasih roh. Usia sekian minggu nanti dibentuk seperti bayi dan sebagainya. Urutannya ada lengkap. Profesor Kit Elmore namanya. Itu dia menulis buku embrio tuh begini. Tapi dia bisa nulis buku dia karena dia pakai mikroskop. Nabi Muhammad SAW punya mikroskop nggak pada waktu itu? Enggak. Untuk mengucapkan ayat-ayat yang berurusan dengan embriologi. Nggak ada mikroskop sampai akhirnya Profesor Kit Elmore
ke Arab Saudi bikin konferensi pers. Dia seorang Kristen Presbyterian, berani ngomong bahwa Quran itu bukan karangan Muhammad, pasti diturunkan dari Tuhan yang Maha Pencipta. Seorang profesor Kristen. Belum lagi nanti ada Profesor Maurice Bucaille yang meneliti mumi. Ternyata di Quran disebutkan bahwa jenazahnya mumi itu akan diselamatkan. Untuk apa? Untuk menjadi perhatian bagi seluruh manusia. Ternyata jenazah yang diperiksa oleh Profesor Maurice Bucaille yang dianggap sebagai jenazahnya Fir'aun pada saat itu, benar, ternyata di seluruh jenazah itu banyak mengandung kandungan garam. Artinya mayat itu pernah kecebur di laut, matinya mati di laut gitu. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa ngomong begitu? Fir'aun diselamatkan dari jenazahnya untuk menjadi perhatian bagi seluruh manusia. Profesor Maurice Bucaille belajar Islam 2 tahun baru masuk Islam. Dan masih banyak yang lain. Gunung disebut pasak di Quran. Pasak bentuknya seperti apa? Seperti paku yang gede gitu kan. Ada badannya, ada kepalanya, ada badannya. Seorang profesor namanya Frank Press menulis buku kira-kira tahun 1950-an, judulnya The Earth, Bumi. Dia menyebut gunung sebagai steak atau peck. Steak itu atau peck itu ya pasak gitu. Ternyata gunung yang kita bisa lihat ke atas tinggi, ternyata badan gunungnya ke bawah jauh menghunjam ke bawah. Gunung Everest yang tingginya 8.800 meter, badannya sampai 125 km. Jadi memang benar-benar seperti pasak gitu. Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa ngomong gunung seperti pasak? Pada zaman itu belum ada alat buat meriksa kandungan tanah. Dari mana? Kalau bukan dari yang menciptakan langit dan bumi dan gunung gitu loh. Ya. Itu maksudnya. Itu banyak banget, 1000 ayat itu ngomongin begituan gitu. Nah, yang ini banyak terjadi kesalahan, walaupun masih ada yang benar, tapi juga ada salahnya. Gitu. Jadi kita memandangnya, satu, ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang disebut oleh Quran. Kedua, di dalam sini masih ada sisa-sisa kebenaran. Ya, ajarannya masih ada yang sama dengan Islam. Tetapi yang ada kebenaran itu sudah bercampur dengan kebatilan. Makanya kita nggak bisa ngikutin itu. Gitu. Itu penjelasan secara globalnya tuh begitu. Kalau mau bahas yang kecil-kecil, kontradiksi atau membuat, tadi udah gue tunjukin, ya kan? Kontradiksi mungkin tadi belum ya. Ini gue tunjukin sedikit aja nih. Kabel casnya nggak? Bawa. Hah? Kabel cas. Mau ngecas? Nggak bawa. Ada di sini. Kamu tanya lah semuanya yang buat kamu tuh bingung di Islam. Kayak kenapa Islam tuh turunnya terlalu jauh. Coba di sini nih. 2 Tawarik 22 ayat 2, baca coba. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ingetin ya, ada Ahazia, ada 42 tahun, ada nama ibunya Atalia, ada cucu Omri gitu ya. Ingat ya, bandingin sama ini. Azalia berumur 20 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem, namun ibunya Atalia cucu Omri. Sama apa beda? Beda. Ini 42. Ini 22. Lagi diskon apa gimana? Nggak tahu. Diskon matahari. Diskon awal tahun atau gimana? Sama-sama LAI. Diskon lebaran. Yang ini ada ayat yang pasti tidak asli. Yang ini ada beda-beda begitu. Kira-kira itu kitab suci atau bukan? Gitu. Nah, kalau kita mau selamat sampai di akhirat, yang mana yang harus kita ikutin? Kitab yang ada kontradiksi sama ayat tidak aslinya, atau kitab yang terbukti gitu, sama sains, sama ajarannya. Lo mau nggak bacain gitu? Baca doang, nggak usah pakai Bismillah. Baca ini pakai Bismillah. Haleluya. Mau nggak bacain? Mana sini kok? Lucu nih, ini bagus nih. Lo dengerin aja ya. Baca-bacain ya. Tapi lo harus baca ya. Iya, baca beneran kok. Masa bacanya sih? Cuman baca doang. Angel dengerin aja. Tuh yang warna kuning nih. Dan lak-lak. Baca yang bener dong. Enggak mau bacanya. Ngeri.
Disensor ya. Gue minta tolong banget deh. Emang mau ditayangin? Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya dan meragai dan keluang. Sekarang yang ini warna kuning juga. Cuman baca doang. Betul kita apa? Sama LI juga. Ini lebih jelas. Dan lak-lak dan kontol sejenisnya. Corok ya? Iya. Dan meragai dan keluang. Dia cuma baca doang loh. Ini diperjelas malah. Mau baca sendiri? Ini kita apa sama? Mau baca sendiri? Ini kita apa iya, ya? nih depannya nih. LAI 70 kan? Oh, tahun-tahunnya tuh beda-beda ya? Beda. Tahun-tahun semua beda ya? Ini tahun 58. Ini kuntul. Nah, coba kalau yang itu apa? Kalau yang ini? Astagfirullahaladzim. Kalau yang ini? Dan lakla dan Gue makan gak mau lagi nyebutnya makan Deadman. Ini juga LAI. Ini tahun berapa ya? Yang itu tahun 58. Nih. Sampai Bahkan yang lebih lama lebih jelas kata-katanya. Yang diperbarui malah dipleset. Tuh, LAI kan? Tahun 58. Ini tahun 70. Ini kok lebih kayak kuntul gitu. Ya memang ada burung kuntul. Memang ada kayak burung bangun cuma lebih kecil gitu. Namanya burung kuntul. Gak mau ikut. Oke. Ya ini sih Kita cuma lagi bahas apa itu kuntul itu? Ampun jadi. burung-burung yang nggak boleh dimakan. Cuman gitu doang. Nah ini sih bukan kesalahan apa ya? Bukan kesalahan wahyu. Ini hanya gejala bahasa. Bahasa. Oke, terus? Ya nggak apa-apa. Tapi yang inti sebenarnya ini. Iya. Bagaimana Angel mau menyandarkan keselamatannya berdasarkan kitab yang ada ayat tidak asli, berdasarkan ayat yang ada kontradiksi, berdasarkan ayat yang ada kesalahan ilmiah, gitu. Itu aja sih. Dan juga ajarannya bertolak belakang. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu konsep ketuhanannya bertolak belakang. Gue bisa buktiin. Ya, nih. Buka sendiri. Bilangan 23 19. Ya. Bilangan? Enggak. Tadi nyari bilangan ke belakang-belakang, berarti nggak biasa buka Bible. Kejadian Quran Imamat bilangan. Iya. Nah. Itu Bilangan berapa? 23 ayat 19. Bilangan 23. Jangan cuma mau aku. 23 ayat 19. Yul, lapar Yul. Suruh dulu. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apa? Masakan ia berfirman dan Yang depan tadi apa? Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. ya, bukan manusia dan anak manusia ya. Ya. Coba baca Al-Ikhlas ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Artinya apa? Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan. Gak tahu ya. Ya. Benar kan? Di Quran juga bilang begitu. Allah tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Artinya Allah juga bukan manusia, juga bukan anak manusia gitu. Itu bilang begitu juga. Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia. Oke, sekarang buka lagi. Keluaran 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluaran berapa? 9, 14. Nasi goreng ya? Hah? Nasi goreng. Gue biasa ya, nggak pakai sayur, nggak pakai telur. 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang apa? Seperti aku di seluruh bumi. Di Quran surat Al-Ikhlas tadi ayat 3, ayat 4-nya bilang apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan atau menyerupai aku di seluruh bumi. Ya. Keluaran, buka lagi. 1, 2, 3, berapa? 6 ya? 6 berapa? Cukup kali ya? Keluaran 33 20. Keluaran 33 20.
Ayat 20 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Iya. Sekarang buka lagi 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Jadi Keluaran Imamat bilang. Kan ada nyanyiannya. 1-2 Raja-Raja ini. Ini live ya? Alkitab. Dia nggak mau ditayangin loh. Lo Itu live di mana? Apa? Di TikTok, sumpah. Di TikTok. Artis TikTok lagi gue. Dia artis TikTok loh. Jangan ditayangin. Enggak. Kalau di TikTok nggak apa-apa, di YouTube berarti nggak apa-apa dong. Enggak mau ditayangin. Dia tuh gini kok, lebih ketat. Jadi dia pengen mualaf, emang dia pengen mualaf. Mau nikah. Tapi kalau dia mau masuk Islam, orang tuanya nentang nggak? Bapaknya. Papa sih. Bapaknya doang. Tapi dengan papanya gimana nantinya kira-kira kalau masuk Islam? Ya, dia pengennya di keluarga bapaknya dia seolah-olah. Ada Abel. Dia seolah-olah Kristen kok. Gimana? Dia kalau Enggak salah Buddha. Pas lagi datang nih ke keluarga bapaknya, omanya, dia. Ini Yul, bawa lagi Yul, takut kurang Yul. Orang taunya dia Kristen. Jadi kalau sebenarnya dia Islam, tapi dia tuh karena takut aja dikucilin atau gimana sama keluarga bapaknya. Iya, tapi maksudnya kan nggak sampai yang kenapa-napa kan kalau sampai tahu masuk Islam kan. Ya berarti ditayangin mah nggak apa-apa sebenarnya.